Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Moiko. Saya perwakilan dari kelompok 3 BLU untuk menjelaskan proposal kelompok kami, yaitu Risol Mayu 6 Sekawan yang beranggotakan kelompok Dodi Anugrah Chandra, Ria Ananda Siregar, Lala Apriza, Yudi Ilham, dan Subarka. Latar belakang kami mengambil judul ini yaitu menjalankan suatu usaha di bidang kuliner. Dalam hal ini, kuliner jajanan pasar khas Indonesia merupakan jenis usaha yang berkelanjutan, di mana usaha ini dapat dijalankan oleh semua kalangan dan dapat dinikmati semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia tidak lepas dengan makanan gorengan yang menjadi cemilan favorit, yang tentunya ditemani dengan secangkir kopi ataupun segelas teh. Hal ini dapat dibuktikan dengan menjamurnya bisnis gorengan, dari mulai bisnis gorengan pinggiran jalan hingga cemilan pelengkap di kafe dengan jenis yang variatif. Dalam satu pemasaran, banyak sekali berbagai bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan, dari yang kecil hingga yang besar, dan dari yang termurah hingga yang termahal. Dalam kebutuhan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang dijalani dan juga pasti memiliki makanan yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh. Makanan-makanan memang sudah banyak sekali yang menjual, tetapi makanan ini begitu sangat sederhana dan baik untuk dikonsumsi ketika siang maupun malam hari, untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Makanan ini dibuat dengan cara pembuatan yang sederhana dengan lebih baik dan higienis. Begitu juga harganya yang terjangkau dan banyak pula masyarakat yang berminat untuk membelinya dengan rasa yang cukup enak, nikmat, serta lezat. Usaha kuliner rumahan yang satu ini merupakan jenis usaha favorit para pengusaha yang bisa dilakukan dengan mudah dan bisa dimulai dengan modal yang tidak begitu besar. Oleh karena itu, usaha jajanan Risol Mayu 6 Sekawan ini menjadi tujuan pemasaran bagi pengusaha pemula seperti kami. Manfaatnya dapat menjadi peluang usaha bisnis yang menguntungkan dan sangat diminati oleh masyarakat. Kemudian dapat menjadi solusi atas permasalahan ekonomi masyarakat melalui UMKM, memberikan variasi rasa atau sesuatu yang baru terhadap jajanan pasar Risol Mayu 6 Sekawan, serta mengetahui proses pembuatan dan pemasaran jajanan pasar Risol Mayu 6 Sekawan. Kenapa kami beri nama usaha kami ini Risol Mayu 6 Sekawan? Didirikan pada 1 Desember 2022 oleh 6 pemuda-pemudi yang berkuliah di Yogyakarta. Usaha ini merupakan produk makanan risol yang memiliki kekuatan dengan harganya yang terjangkau, tampilan risol yang menarik, serta bahan bakunya yang mudah didapatkan. Mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi. Berdasarkan data BPS 2020 menunjukkan bahwa saat ini Indonesia, kelompok generasi milenial sebanyak 69,90 juta, dan juga generasi Z sebanyak 75,49 juta. Dan dari pengamatan pasar penikmat jajanan risol ini didominasi oleh generasi-generasi tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pangsa pasar di makanan ini sangatlah besar. Kemudian jenis usaha risol merupakan produk makanan jajanan berbahan tepung terigu dan panir, tepung panir, sosis, serta mayones. Keunggulan produk ini adalah penggunaan bahan baku yang murah serta harga jual yang terjangkau, sehingga produk ini sangat cocok di kalangan milenial. Dengan produk yang beragam, dengan usaha yang kami bawa dituntut untuk selalu
memberikan inovasi-inovasi terbaik untuk produk yang akan kami tawarkan dengan tetap memperhatikan kesehatan yang ada dalam kandungan produk tersebut. Produk kami ini kami perjualkan melalui media sosial atau lapak online. Daya saing lebih besar dan akan sulit untuk tahap permulaan ini. Desain logo dan makanan sudah tertera seperti yang di depan tadi. Logo Risol Mayo 6 Sekawan. Untuk lokasi usahanya kami berada di Jalan LPP 1 A Balapan Klitren, Gunungkusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi usaha melihat pangsa pasar dari produk yang sangat diminati oleh konsumen serta bahan baku pembuatannya yang mudah didapat, maka produk ini layak untuk dijadikan sebagai usaha dan dapat berkelanjutan. Berikut ini berdasarkan analisis keuangan sederhana dengan memperhitungkan kemungkinan dan asumsi-asumsi yang logis untuk saat ini. Bahan dan alat. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan risol mayo antara lain teflon atau wajan bulat, sendok, nampan atau piring, wadah atau baskom, 1 set kompor gas, spatula, saringan, talenan, pisau, serta kemasan plastik. Untuk bahannya, tepung terigu, tepung tapioka, tepung maizena, telur ayam, garam, susu kental manis atau SKM, merica bubuk, minyak goreng, air, sosis atau beef, mayonaise, saus sambal atau saus tomat, kemudian tepung panir. Proses pembuatan produk risol mayo 6 Sekawan sendiri itu yang pertama, prosedur yang pertama itu kita mencampurkan semua bahan untuk kulit, yaitu tepung terigu, tepung maizena, telur ayam, garam, aduk rata. Diaduk rata, saring agar tidak bergerindil atau tidak ada lagi tepung yang membentuk bulat-bulatan kecil. Adonan kulit tidak terlalu kental, namun tidak terlalu cair juga. Diamkan selama 30 menit. Kemudian langkah selanjutnya, rebus telur dan dipotong-potong. Goreng sosis dengan potongan yang memanjang. Kemudian campurkan mayonaise dengan kental manis serta aduk rata. Kemudian gunakan teflon anti lengket untuk membuat kulitnya. Ambil 1 sendok sayur atau secukupnya, ratakan hingga tipis dan matang serta mengelupas sendiri. Lakukan hingga adonan habis. Kemudian ambil dan isi dengan mayonaise, telur serta sosis yang telah kita goreng. Lipat dan gulung risol. Rekatkan dengan bahan perekat atau adonan tepung cair tadi. Kemudian lakukan langkah ini hingga habis. Kemudian campur terigu dengan air dan untuk pencelup, celupkan risol ke pencelup dan balur dengan tepung roti. Simpan di dalam freezer selama 1 jam agar tepung roti melekat. Kemudian goreng risol mayo hingga matang kecoklatan, angkat dan sajikan. Kemudian apabila sudah dingin, dapat dimasukkan ke kemasan yang telah disiapkan. Untuk proses pemasaran risol mayo 6 Sekawan, berikut ini adalah metode penyebaran informasi dan promosi yang akan kami lakukan terhadap produk. Strategi pemasaran yang kami gunakan dalam penjualan produk risol mayo sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran informasi secara langsung. Penyebaran ini akan dilakukan kepada kelompok atau individu, yaitu dengan membuka stand dan disampaikan dari mulut ke mulut. Penyampaian langsung kepada kelompok dapat dilaksanakan dengan mengikuti pameran kewirausahaan, sedangkan penyampaian langsung kepada individu dapat dilakukan secara langsung kepada individu yang bersangkutan. Kemudian, langkah kedua,
Penyebaran informasi secara tidak langsung. Penyebaran informasi secara tidak langsung ini juga dapat dilakukan melalui media sosial yang bisa disebut dengan strategi internet marketing, seperti Instagram dan WhatsApp. Salah satu daya tarik konsumen untuk membeli produk yaitu dengan melihat kemasan produk. Maka dalam pengemasan risol, mayo akan dibuat secara satuan. Namun pengemasan risol yang berjumlah 5 pieces per mika akan ditambahkan stiker atau logo. Pembiayaan dan jadwal kegiatan rencana anggaran biaya atau RAB. Untuk tepung terigu itu 1 kilo Rp9.000, tepung maizena 2 bungkus atau per 300 gram itu Rp5.000 sampai dengan Rp10.000, tepung panir itu Rp10.000 setengah kilo, telur ayam 1 kilo Rp25.000, garam 1 bungkus itu Rp1.000, susu kental manis 2 bungkus Rp4.000, merica bubuk 4 bungkus Rp2.000, minyak goreng 1 kilo Rp14.000, sosis 1 pack Rp24.000, mayones 3 bungkus Rp24.000, saus ABC 3 bungkus itu Rp9.000, untuk 1 bungkusnya itu Rp3.000, gas LPG 3 kg Rp22.000, kemasan 100 pieces Rp15.000. Jadi totalnya Rp169.000. Jenis kegiatan pembuatan proposal, survei bahan baku, penentuan lokasi usaha, pengadaan peralatan dan bahan, pengadaan promosi, menjalankan usaha, serta pemasaran produk. Kesimpulannya, menurut pendapat kami, usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang dikarenakan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Kami sadar bahwa usaha ini tidak akan langsung berkembang pesat, tapi kami akan selalu melakukan dan berinovasi dalam mengembangkan usaha ini sebagai wirausahawan yang baik. Terima kasih, itulah tadi presentasi kami tentang proposal kelompok 6 BLU yang berjudulkan Risol Mayo 6 Sekawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.